Ki Agus Muhammad Muslim Al-Jihad Al-Hafiz. Beliau merupakan pimpinan Majelis Hubbul Quran 26 Ilir dan merupakan pimpinan Panti Asuhan Birrul Walidain Palembang. Nah, kali ini akan membahas tema yaitu 2 rahasia hidup sukses ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa Nian ala Rasulullah ini suksesnya? Mari kita akan simak bersama. Kita sapa terlebih dahulu yaitu Al-Mukarram Ustadz Ki Agus Muslim Al-Jihad Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ustadz Muslim baru di Palembang Ustadz ya? Iya, baru di Palembang. Kemarin mestinya di Jakarta Ustadz. Di Jakarta. Alhamdulillah Ustadz bisa bergabung di Studio Pal TV kita Ustadz dalam program Cewisa. Ustadz, kali ini kita akan membahas tema yaitu 2 rahasia hidup sukses ala Rasulullah SAW Ustadz ya. Nah, tentu saja Ustadz, anak pribadi dan juga pemirsa Pal TV penasaran Ustadz. Manonian ya Ustadz ya, selalu kita bicara sukses Ustadz ya, tapi kadang-kadang kita ngejar sukses dunia Ustadz. Ini seperti apanya Ustadz, sukses kita bisa dunia dan akhirat dan juga insya Allah dalam ridho Allah Ustadz ya. Nah Ustadz, kita akan bahas bersama Ustadz tema pada sore hari ini Ustadz. Nah pemirsa, kita akan bahas sama-sama tema yang sangat luar biasa pada pekan sore hari ini yaitu 2 rahasia atau 2 kiat sukses ala Rasulullah SAW. Saya dulu juga pengen mengikat pemirsa sama-sama. Kaget kita akan membuka layanan interaktif bagi pemirsa yang nak bertanya di tema kita pada sore hari ini maupun di luar tema, atau pemirsa mangcek-bicek yang punya permasalahan agama jaturi bagian bertanya di layanan telepon kita di interaktif di 0711 di 38 di 0022. Nah kami jaturi pemirsa di segmen selanjutnya kita akan dengar terlebih dahulu tausiah kita dari guru kita bersama yaitu Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Muslim Al-Jihad Al-Hafiz. Beliau merupakan pimpinan Majelis Hubbul Quran Pasar 26 Ilir Ustadz ya. Kami persilakan Muslim kami jaturi Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Wa ba'du, alhamdulillah kepada pemirsa Pal TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara tentang ngomong masalah kiat sukses ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sambil disimak di surah At-Talaq akhir dari ayat 2 sampai ayat ketiga. Ayat 2 sampai ayat 3, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan ayat ini di depan para sahabat. Kita juga kenal ayat ini dengan ayat 1000 dinar. Ya, ayat 1000 dinar. Di sini mengandung pesan yang sangat istimewa dari Rasulullah, bukan hanya untuk sahabat saat itu, tapi terus untuk kita dan akan terus sampai ke umat-umat yang akan datang. Rasulullah membacakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Ayat ini, kata Rasulullah, setelah Rasulullah membaca itu, Rasulullah kemudian memberikan satu pesan yang sangat penting, pesan yang sangat berharga untuk kita semua. Kata Rasulullah, "Lau annan nasa kullahum akhadu biha lakafathum." Seandainya seluruh manusia menjadikan ayat ini sebagai pedoman atau tuntunan hidupnya, lakafathum, maka cukup bagi mereka. Sebagian penjelasan mengartikan cukup yang dimaksud adalah cukup dalam arti bahagia, sukses, selamat, mulia, tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, tapi bahagia, mulia, sukses, selamat dunia dan akhirat. Lakafathum, cukup bagi mereka. Apa pesan dari Rasulullah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan solusi dari seluruh permasalahan hidupnya. Setiap kita punya masalah hidup pasti, dan setiap kita terbatas untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah yang bakal menyelesaikan masalah hidup kita. Bahkan Allah selesaikan dari cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena kita ini terbatas. Biarlah Allah yang memberikan solusi. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita kemudian melengkapi dengan tawakal, maka itu sudah cukup bagi kita. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi yang pertama takwa, yang kedua tawakal. Cuman 2. Tapi kadang-kadang kita ini cari cara sukses dewek, tidak melok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah ada tuntunannya. Ngapa takwa, ngapa tawakal ini menjadi penting? Takwa, setiap Jumatnya kita diwajibkan
disuruh untuk mendengarkan wasiat takwa dalam khutbah Jumat. Kalau tidak kata wasiat takwa, tidak sah khutbahnya. Tidak sah khutbahnya, tidak sah salat Jumatnya. Dan kita diwajibkan untuk mendengar itu. Kalau kita ngomong, khotib lagi khutbah, kita ngomong, fala Jum'atalah, maka salat Jumat kamu tidak ada berpahala. Sia-sia, buang-buang waktu, menggugurkan kewajiban saja. Jadi kita diwajibkan, ngapa? Karena takwa ini sangat penting. Setiap minggunya kita disuruh untuk mengevaluasi dan meningkatkan takwa kepada Allah. Takwa, secara dasar takwa itu maknanya takut. Karena kalau kita merasa Allah selalu mengawasi kita selalu dalam pengawasan Allah, maka kita akan takut kepada Allah. Bahkan dalam kesendirian pun kita tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah Allah akan mudahkan hidup kita. Yang kedua, kemudian tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan seperti ini, kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, law annakum kuntum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal. Ngapa Rasulullah kasih penekanan? Karena banyak yang salah arti dalam tawakal. Tawakal diartikan pasrah, padahal bukan. Jadi kata Rasulullah, dengan tawakal yang sebenarnya. Kalau orang seperti itu, wallahi la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu khimasa wa taruhu bitona. Demi Allah, kalau orang sudah tawakal, maka dia seperti burung. Pada sore hari dia terbang, kemudian pada pagi hari dia terbang, kemudian sore hari balik dalam keadaan bukan cuman kenyang. Bitona itu bukan kenyang, tapi kekenyangan. Jadi pertama takwa, kedua tawakal. Masya Allah, Muslim luar biasa. Jadi tawakal pertama adalah takwa dulu dan tawakal. Kebanyakan tawakal ya Ustaz, tanpa takwa dibalik. Kebanyakan juga salah mengartikan tawakal, salah mengartikan tawakal. Tawakal diartikan pasrah, padahal bukan pasrah. Tawakal itu ada syarat wajib. Syarat wajib tawakal itu harus ikhtiar yang maksimal. Mungkin Cek Doli pernah ada tahu kisah sahabat Rasulullah parkir unta, tidak ada diikat, tidak dikebet. Iya, tidak diikat. Ini sahabat Anas yang menceritakan, tidak ada dikebet. Kata Rasulullah, ngapa tidak dikebet? Kata sahabat, saya bertawakal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan, ini bukan tawakal, ini konyol. Tawakal itu, tawakal itu untonya dikibet dulu, baru kemudian menemui Rasulullah. Kalau hilang, ya berarti sudah tawakal. Tapi kalau tidak diikat, bukan tawakal. Hampir rata-rata Ustaz Muslim, fenomena kita di masyarakat, aku berserah diri lah kepada Allah, ya Ustaz ya. Padahal belum maksimal usaha dan takwanya. Jadi dia pasrah, sudah nyerah duluan. Oke. Nah Ustaz, kalau kita melihat dua sisi nih Ustaz ya, takwa dan tawakal Ustaz. Tapi kadang orang mengabaikan takwa itu Ustaz, tapi tetap berusaha berikhtiar tanpa ibadah, tapi bilang kalau setiap usahanya udah bertawakal sama Allah Ustaz. Itu gimana Ustaz kalau kita biar sama-sama duanya balance ya Mas, ataupun mengimbang Ustaz, agar dia takwanya jalan, tawakalnya jalan. Tapi kadang takwanya tidak jalan, tawakalnya sering jalan. Bertakwa juga sangat perlu, dalam arti takwa mengerjakan apa saja yang mendatangkan ridho Allah dan ridhonya Rasulullah, serta meninggalkan, bahkan menjauhi hal-hal yang mendatangkan murka Allah dan murka Rasulullah. Secara kehidupan manusia kita, kalau kita lagi ada kendak sama wong, kita baik-baikkan, kita bikin wong ini senang sama kita, jadi biar dia bisa bantu apa yang kita pengen. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen Allah memenuhi kebutuhan hidup kita, kita juga harus bikin Allah itu ridho dengan kita. Nah, salah satu caranya tadi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah ridho harus kita bertakwa terus. Dan wasiat itu selalu dikumandangkan di Jumat Ustaz ya. Setiap Jumat. Barusan tadi kita Jumat Ustaz ya. Iya, pas. Rata-rata nih kalau tidur Ustaz. Setelah khotib naik itu yang rata-rata udah posisi tidur Ustaz. Maka wasiat takwa itu selalu diabaikan Ustaz ya. Ini luar biasa Ustaz. Jadi dua rahasia kiat hidup sukses ala Rasulullah Ustaz ya. Jadi adalah takwa dan juga bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Jadi wa may yattaqillah tadi Ustaz sampaikan tadi Ustaz. Kadang-kadang wa may yattaqillah ngambil katanya kalau kita beriman ya berjuang, tawakal
insya Allah jalan. Kalau Iya. tadi pasrah gitu Ustaz Iya, ya. pasrah. Mudah-mudahan ya Ustaz. Dan ini memang harus kita sampaikan kepada Mang Cek Bice Ustaz Iya, ya, benar. masyarakat Palembang, agar biar kita mencapai hidup sukses, memang ini ala Rasulullah Ustaz ya. Iya. Sebagaimana Allah Rasulullah ajarkan, ternyata dua sisi ini adalah takwa dan bertawakal Ustaz. Nah Ustaz, kalau kita melihat sisi dari bertawakal lagi Ustaz ya, rata-rata tadi ada parkir onto tadi Ustaz. Iya. Ya, sama seperti kita juga kadang-kadang kalau parkir motor dikunci Ustaz, Iya. ya insya Allah tawakal bersama Allah. Iya. Kalau memang rezeki tidak kemana-mana Ustaz. Kalau bukan rezeki pasti hilang Iya. sudah. Nah ini gimana Ustaz kalau melihat ini? Ada lagi contoh kasus, dulu ada sahabat Abu Umamah, pada saat subuh hari, salat subuh, Rasulullah nyingak Umamah ini terbenung, sedangkan sahabat-sahabat yang lain masih asik dengan ibadahnya. Kata Rasulullah, Abu Umamah, ngapa kau ini kejingan galau, ngapa kejingan sedih? Kata Abu Umamah, ana ini lagi banyak masalah hidup, ana lagi minggir di sekitar masjid, lagi bertawakal kepada Allah SWT. Kata Rasulullah, bukan seperti ini tawakal. Akhirnya Rasulullah ngasih doa, yang doa itu juga sampai kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain, wa qahrir rijal. Ada lagi di redaksi lain syamatatil a'da. Kalau kita nyingok, Rasulullah pengen ngasih solusi dengan cara doa, tapi kita jingok isi doanya. Minal hammi wal hazan, ya Allah, jangan sampai saya ini dalam keadaan risau dan dalam keadaan sedih. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal, jangan sampai dalam keadaan lemah. Males. Berarti kan Rasulullah pengen kita ini diberikan kekuatan, semangat untuk berikhtiar. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl, jangan sampai penakut dan bakhil. Kita takut mencoba sesuatu atau takut untuk meningkatkan kualitas diri. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dari lilitan hutang dan orang yang semena-mena dengan kita. Masya Allah, luar biasa doa Rasulullah, sangat kompleks ada. Jadi tawakal Rasulullah dikasih solusi dengan cara isi doa. Di doa, Masya Allah. Ustaz Muslim ini akan kita lanjutkan kembali Ustaz. Pemirsa akan kita lanjutkan kembali, ini luar biasa sekali. Tema kita dua kiat sukses ala Rasulullah tadi yang telah dibahas oleh Ustaz Muslim tadi adalah bagaimana kita bertakwa dan juga bertawakal. Dan ini akan kita lanjutkan kembali pemirsa setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa PAL TV Mang Cek Bice, ketemu lagi sama aku Cek Doli tentu saja dalam program yang sama, yaitu program Cewisan, dengan tema pada sore hari ini dua kiat sukses ala Rasulullah SAW. Nah tadi telah dibahas oleh Ustadz kita, ya Ustadz Muhammad Gus Muslim Al-Jihad, yang mana beliau tadi telah membahas dua kiat sukses, yaitu pertama kita bertakwa dan juga bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja Mang Cek Bice, bau yang bergabung, sejaturi Mang Cek Bice, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan dilanjutkan oleh Ustadz Muslim. Dan kami juga ingatkan kembali kepada Mang Cek Bice, bagi yang nak bertanya jaturi di layanan telepon kita di interaktif di 0711 38 di 022. Bagi Mang Cek Bice yang punya permasalahan agama ataupun seputar tema hari ini dan maupun di luar tema, kami persilakan jaturi nak bertanya sama Ustadz kita. Alhamdulillah dengan tema pada sore hari ini tentu saja dua kiat sukses ala Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan kembali. Nah Ustadz, kita akan lanjutkan kembali Ustadz nih. Menarik sekali Ustadz. Tadi ada doa dari Rasulullah Ustadz ya. Bagaimana kita untuk mencapai hidup rahasia sukses ala Rasulullah nih Ustadz. Nah Ustadz, kalau kita bicara takwa dan juga tawakal Ustadz, tadi Ustadz sudah menyinggung tadi Ustadz, tadi ada doa juga, wa may yattaqillah yaj'al makhraja, barang siapa yang bertakwa Ustadz ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar Ustadz. Nah kalau kita bicara takwa lagi Ustadz, bagaimana Ustadz kita nak memantap ke takwa kita dengan semurni-murni takwa, dan juga bagaimana agar rel tawakal kita ini tidak keluar dari jalur relnya Ustadz. Kadang-kadang usaha belum maksimal, takwanya belum, tapi udah dengan berserah diri Allah, pacal Allah ngaturnya Ustadz. Nah gimana Ustadz Muslim mungkin bisa memperjelas kepada Mang Cek Bice kita di Palembang Ustadz, misalkan Ustadz. Oke. Ada telepon kayaknya Ustadz. Oke, kita sambut dulu Ustadz Muslim ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak? Dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Apip di Malang.
Pak Hafiz di Lemabang. Oh, ini Masya Allah, nih pemirsa paling setia Ustadz Muslim. Pak Hafiz, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz, pertanyaan sama Ustadz kita, Ustadz Muslim. Mau nanya Pak Ustadz, bilahin tema Pak Ustadz. Boleh Ustadz, boleh Pak Hafiz. Bisa sering dihina orang lain. Yang hina itu udah tipis. Saya bukan nggak berani lawan orang itu 20 Pak Ustadz, malah lebih 20. Aku nggak berani. Batasan apa orang yang sering menghina kita Pak Ustadz? Oke. Menghina. Yang kedua Pak Ustadz, saya ini punya teman tapi yang lebih baik bagus kita datangi atau kita doain Pak Ustadz. Yang lebih baik dulu Pak Ustadz, atau kita doain atau lebih baik kita kunjung ke rumah sakit. Yang Oke. kita yang warganya tunjuki di rumah sakit lebih baik di mana untuk Pak Ustadz, lebih baik kita doain atau lebih baik kita datang gitu. Jadi ya, orang sakit apakah dikunjungin atau didoakan ya Pak utamanya? Oke. Saya itu punya teman kerja saya. Ya, siap-siap Pak Hafiz. Kerja saya. Pak Ustadz, lebih baik mana Pak Ustadz? Oke. Aku datang atau aku berdoa Pak Ustadz? Ya, siap. Ini saja Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Hafiz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Ustadz Muslim. Ini ada dua pertanyaan Ustadz Muslim terkait bagaimana hukuman balasan orang yang menghina kita. Tadi lebih orang yang menghina kita lebih anak kecil nih, ya. Mungkin Pak Hafiz tadi itu orang lebih tua dari usianya. Dan yang pertanyaan kedua tadi masalah bagaimana kita lebih afdolnya, lebih utama mendoakan orang sakit atau lebih langsung berkunjung ke rumah sakit Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dihina sama anak kecil. Anak kecil usianya lebih di bawah umur. Usianya di bawah beliau Di mungkin. bawah beliau. Lebih tua Ya. dari Pak Hafiznya. Hinaan itu memang kita ini sabar kita terbatas. Sabar kita sangat terbatas. Tapi ketika kita bisa menyikapinya dengan ikhlas, monggo dilaksanakan. Silahkan diaturi. Tapi kalau ternyata kita merasa terganggu, ya sebisa mungkin untuk menjauh. Ya, dihindari. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang sama. Menghina. Apa bedanya kita dengan dia kalau sama-sama menghina akhirnya? Kemudian tidak bakal selesai, tidak kati ujungnya. Atau kalau bisa ditegur, menegur beliau orang-orang yang ditakutin sama beliau, yang wong tuanya misalnya, atau siapa yang punya power, punya pengaruh yang besar untuk terhadap si yang menghina ini, siapapun itu, anak kecil atau umur berapapun ya, jangan sampai kalau sekiranya kita yang negur malah kaget, jadi malah bertambah hinaan. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa menyikapinya dengan sabar, ya sabar. Ya, ada doa Ustaz mungkin. Insya Allah ya, bagus kalau ternyata kita masih bisa mendoakan ya. Malah di dalam Islam itu fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Tapi kalau kita sudah punya kesabaran yang bagus, sudah punya hati yang benar-benar terjaga, Islam itu ngajarkan orang-orang yang bermasalah dengan kita, maafkan mereka. Itu kan sulit. Masya Allah. Tidak hanya memaafkan, wastaghfir lahum, beristighfar untuk dia. Kadang-kadang kita istighfar untuk kita dewek itu sulit. Ini kita minta maafkan untuk uang kepada Allah langsung. Kemudian wasyawirhum fil amr, ini lebih sulit. Kalau biasanya kalau kita tidak senang sama wong, nyingok rainya lagi sungkan sudah. Ya Allah ini. Tapi Islam memberikan konsep hidup seperti ini. Walaupun dia bermasalah dengan kita, maafkan, mintakan ampun, dengar pendapatnya. Wasyawirhum fil amr. Mendengarkan pendapat orang yang bermasalah dengan kita kan sulit. Apalagi dia yang ganggu kita. Kita tidak senang, tidak kata sebab lagi sulit, apalagi ini sebabnya jelas. Jadi seperti itu ya. Mungkin bisa dengan cara-cara seperti tadi. Nah, kemudian yang kedua saat bagaimana? Iya. Mengunjungi atau abdul mendoakan. Utama. Kedua-duanya afdal. Yang tidak boleh adalah merasa acuh, tidak peduli. Kalau ternyata bisa berkemungkinan untuk kita kunjungin, maka itu sangat afdal. Pahalanya sangat besar. Ya. Tapi kalau kita ternyata memang benar-benar tidak bisa,
Ya jangan sampai kita beribadah tapi nyusah ke diri dewek. Jangan sampai seperti itu. Kalau ternyata memang benar-benar tidak bisa, ya insya Allah niatnya sampai dan mendoakan lebih baik juga. Oke, Ustaz. Ada penelpon Ustaz, kita sambut Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Oke, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Ruli di Pelanjir, Mas. Oke, Ibu Nurul, silakan, Bu. Ya, tuh Ibu pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, Pak Ustaz. Selalu kita dihimbau dalam Islam untuk mendengar tausiah dari Pak Ustaz. Karena Ustaz menyampaikan dari hasil Al-Quran supaya kita mengetahui dan mengerti. Begitu juga dari orang tua kita yang apa dinasihatkan yang baik kita harus mendengar. Tapi sekarang anak milenial ini kayaknya susah sekali dari yang kecil sampai yang mendekati remaja lah gitu. Agak susah kalau kita suruh dengar tausiah atau dengar ini nasihat guru dan orang tua. Nah, untuk kita menyampaikan agar mereka tuh bisa tertarik gitu kan, bisa mengerti, bisa menerima doa apa yang akan kita sampaikan selaku pengasuh, selaku guru ataupun selaku orang tua. Oke. Nah, karena sekarang ini semakin hari anaknya itu kayak anak-anak ini susah sekali. Nah, itu aja. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul dari Pelaju. Ibu Nurul, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz Muslim zaman milenial. Ya Ustadz, ini zaman canggih luar biasa. Bagaimana tadi Bu Nurul bilang menasihati atau memberitahu kepada anak-anak agar anak mendengar tausiah ataupun nasihat dari orang tua maupun dari guru maupun dari para ulama kita Ustadz. Mungkin jam sekarang kan agak enggan Ustadz ya, dengan kesibukan dan sebagainya. Mungkin ada doa, mungkin ada kiat Ustadz dari Ustadz Muslim. Iya. Ibu Ruli, ya, Ibu Ruli. Jadi mungkin jawaban dari kami ini juga berkaitan dengan tawakal sebenarnya Ustaz. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita sudah merasa tidak mampu, kadang-kadang kita seperti ini. Kami sering untuk mengingatkan ke kawan-kawan bahwa kalau kita lagi ngajar, tolong nian jangan sampai kita berpikiran bahwa yang bikin pintar budak ini, yang bikin bisa budak ini kita, jangan. Dan kita sebagai pengajar, yo harus rela untuk bangun malam. Kita doakan anak ini, kita doakan. Pun kita sebagai orang tua seperti itu. Dan seni untuk mendidik anak itu, baik kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai guru, jangan sampai bikin anak ini takut. Kalau takut dia nurut sama kita cuman di depan kita, di belakang kita dia melanggar. Tapi bikin anak ini itu takzim sama kita, bikin dia itu hormat dengan kita. Jangan bikin dia takut, bikin hormat. Karena al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Ketika dia sudah nyaman dengan sesuatu, maka tidak usah disuruh dia sudah paham. Tidak usah disuruh dia sudah paham. Nah, berkaitan dengan mendidik anak tadi, tentu orang tua yang paling paham ini gimana anaknya dicari. Kira-kira celahnya di mana untuk bisa masuk anak ini. Anak ini senangnya cak mano, dipancing dikit-dikit. Ya. Jadi kita ini dan kemudian tetap jangan bosan untuk mendoakan, kita tawakal, ya Allah ini bukan kemampuan saya sudah, tugas saya cuma ikhtiar, selanjutnya yaitu masalah kami serahkan kepada Engkau ya. Jadi tawakal itu berarti seperti itu, penguatan iman, penguatan tauhid kepada Allah. Semaksimal apapun usaha saya, tetap ini bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah nih Ustaz, jadi tetap kita balik dengan korelasi dengan tawakal dari Ustaz ya. Kalau kita sudah berusaha menyampaikan ini dan mendidik anak dengan semaksimal mungkin, kita berdoa kepada Allah untuk menyerahkan langsung Ustaz ya. Jangan sampai bikin anak itu trauma, jangan terlalu maksa. Karena di hadis Rasulullah juga dikatakan birifkin, pelan-pelan. Tidak hanya untuk orang lain, untuk diri kita sendiri pun pelan-pelan. Pelan-pelan, apalagi untuk orang lain. Pelan-pelan. Jangan sampai tiba-tiba Oke, Ustaz, mungkin kita lanjutkan Ustaz, ada penelpon kita kembali nih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terputus Ustaz. Oke, kita lanjutkan mungkin lagi penanya kita, silakan. Mang Cek Bice, kami ingin kembali bagi Mang Cek Bice yang punya permasalahan dan pengen nanya di tema kita pada sore hari ini, 2 kiat sukses ala Rasulullah. Silakan di layanan telepon interaktif kita di 0711 38 di 022.
Oke, Ustaz Muslim, kita jeda semua Ustaz Muslim ya. Dia ada penanya kita, insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Kemudian kita akan lanjutkan kembali ya kajian kita pada sore hari ini yang tadi telah dibahas Ustaz Muslim, bagaimana kita akan memaksimalkan takwa kita dan juga upaya tawakal kita kepada Allah SWT setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, Mang Cek Bice, jumpa lagi aku sama Cek Doli, tentu saja dalam tema kita pada sore hari ini, yaitu 2 kiat atau tips sukses ala Rasulullah SAW. Tadi telah disinggung oleh Ustadz kita, narasumber kita pada sore hari ini, bagaimana kita sukses ala Rasulullah dengan 2 hal. Pertama dengan takwa, yang kedua dengan bertawakal kepada Allah. Tentu saja pemirsa, selama ini mungkin kita sukses dengan ukuran tolak ukur kita sendiri. Nah, bagaimana kita menginginkan sukses ini dunia dan akhirat kita dengan bagaimana tips dari Allah Rasulullah SAW, sebagaimana telah dibukakan oleh Muslim tadi, bagaimana Rasulullah telah mengumpulkan dengan doa agar kita benar-benar menyerahkan diri dengan Allah dengan benar-benar usaha yang ikhtiar kita yang maksimal. Nah, kita akan lanjutkan kembali Ustaz Muslim tadi Ustaz. Ya. Luar biasa Ustaz. Tadi ada pertanyaan dari pemirsa kita, Mang Cibici tadi, bagaimana tadi memaksimalkan tawakal tadi Ustaz ya. Bagaimana tadi mendidik anak berusaha untuk semaksimal mungkin, tapi setelah itu anak yang masih bandel atau tidak dengar tadi Ustaz ya. Nah, tadi Ustaz tadi telah menjelaskan bagaimana kita bertawakal kepada Allah, ini karena ini bukan kuasa kita. Nah, Ustaz, bagaimana Ustaz kita lanjutkan memantapkan takwa kita Ustaz, agar benar-benar antara korelasi tawakal ini betul-betul dengan takwa ini sejalan betul-betul bagaimana telah diberikan oleh Rasulullah tadi Ustaz. Jadi tadi secara makna dasar ittaqo itu artinya takut. Ya, kita terlebih dahulu harus merasa bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Atau kita tumbuhkan cinta dulu kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita beribadah kepada Allah itu bukan karena cinta, tapi karena takut sama Allah. Bukan karena ridhonya Allah, bukan karena surga, tapi karena nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih nganggap Allah itu ini lebih ke bagian-bagian Allah menyiksa segala macam. Padahal mungkin kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia kita senang sama wong, kita cinta sama wong, maka di depannya dia kita akan berusaha untuk tidak mengecewakan dia. Kalau kita benar-benar cinta. Nah, kalau kita sudah cinta sama Allah juga seperti itu. Karena kita tahu Allah mengawasi kita. Dimanapun, kita tidak bisa sembunyi dari pengawasan Allah. Kalau kita sudah cinta sama Allah, maka kita tidak akan pernah bisa untuk mengecewakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi takwa yang harus ditumbuhkan pertama itu adalah itu tadi, rasa dia diawasi oleh Allah, merasa Allah itu selalu mengawasi dia, dan kita tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah. Ada malaikat, cuman kita yang tidak bisa nyingok. Jadi seperti itu. Tawakal tadi juga tadi benar tadi kata Cek Doli tadi, tawakal itu harus didahului ikhtiar yang maksimal. Bukan cuma ikhtiar yang maksimal. Jadi kita berusaha dulu, baru kemudian hasil akhirnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, Ustaz Muslim ini luar biasa Ustaz. Kalau kita lihat fenomena masyarakat mungkin terjadi pada diri kita juga mungkin Ustaz ya. Yang namanya takwa itu kadang-kadang Ustaz, atau kadar iman tuh naik turun Ustaz. Ya, sebagaimana kita tahu kadang-kadang kalau kita lagi semangat untuk beribadah, takwa kita mungkin iman kita lagi naik. Ketika kita mungkin ada masalah atau ketika kita ada suatu hal yang sifatnya suka ataupun bahagia, kadang-kadang iman kita turun ataupun mengabaikan Ustaz. Ini gimana Ustaz? Mungkin ada menumbuhkan kembali kadar iman kita, kadar takwa kita agar nanti sejalan dengan tawakal kita Ustaz ini Ustaz. Ya memang iman itu naik turun, yazid wa yankus. Naiknya dikit, turunnya banyak. Jadi memang kita harus selalu nyari cara agar kita ini imannya terjaga. Hadir di majelis ilmu, dekat dengan orang-orang saleh, makmurkan masjid, menyegerakan panggilan azan. Ya, kadang-kadang kalau kita nunda-nunda sesuatu itu ya pintu setan masuk itu lebih besar, dan iman kita jauh akan ini. Jadi
kita juga harus punya ikhtiar tadi untuk hidayah itu dijemput. Kata Imam Al-Haddad, hidayah itu dijemput. Hidayah itu tidak datang dewek, tidak, harus dijemput. Ya, jadi kita yang harus aktif, kita harus merelakan diri hadir majelis ilmu. Ya minimal kita punya, misal kita punya keinginan untuk jaga wudhu misalnya, atau menjaga hati kita untuk tidak suuzon sama wong. Nah, al-madad ala qadril mashhad, besarnya pemberian dari Allah itu tergantung dengan prasangka kita kepada wong. Jadi harus menjemput hidayah tadi. Hidayah tidak serta merta datang dewek kepada kita tanpa ada usaha. Kebanyakan hampir rata-rata Ustaz nunggu hidayah. Nah, nunggu hidayah. Ini nunggu hidayah enggak bakal datang Ustaz ya. Ya, memang ini luar biasa tadi Ustaz menjemput hidayah Ustaz ya. Bagaimana tadi menjemput hidayah tadi adalah bagian dari takwa tadi Ustaz. Bagian dari takwa. Mudah-mudahan saat ini termasuk kita takwa Ustaz ya. Kalau kita bicara lagi Ustaz ini masalah tawakal lagi nih Ustaz. Banyak PR Ustaz ya harus kita. Nah, tawakal ini bukan hanya tadi Ustaz bilang berserah diri tanpa usaha yang ikhtiar maksimal. Katanya hampir rata-rata kan Ustaz kita kadang-kadang bicara takwa, bicara tawakal ini rata-rata ya menyerah diri seutuhnya itu adalah tanpa usaha Ustaz. Ya, tanpa usaha, tanpa maksimal. Nah, kadang-kadang kita telah berusaha Ustaz, telah berikhtiar tapi jalannya salah Ustaz. Ini gimana Ustaz? Kira-kira melalui tadi Ustaz, melalui jalan yang tidak Allah ridhoi mungkin dengan menyuap mungkin agar tadi apa yang menjadi cita-cita ambisinya tercapai, atau dengan jalan yang Allah memang tidak ridho saat itu gimana kita. Tapi ada kalimatnya bertawakal, aku telah bertawakal. Makanya di takwa, kalau di takwa di Al-Quran haqqa tuqatih, takwa yang maksimal. Kalau tawakal haqqa tawakkulihi, dengan takwa dengan tawakal yang maksimal. Kadang-kadang wong itu ngambil ikhtiarnya dengan cara melalui jalan-jalan yang malah tidak diridhoi Allah. Jadi mikirnya bagaimana bisa mendapatkan ridho Allah, sedangkan kita menuju ridho Allah dengan cara melalui jalan-jalan yang Allah murka. Tentu tidak, mustahil, tidak akan bisa untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh seperti ini Cek Doli, ada riwayat itu Sayyidina Umar pernah lagi lewat, di jingoknya ada pemuda di masjid. Pemuda ini setiap hari di masjid begawinya, tidak dengar lama. Ngangkat doa itu tinggi-tinggi. Akhirnya sama Sayyidina Umar, nguping Sayyidina Umar, diselidiki. Ini ngapa sih wong ini? Ya Allah, kami pengen ini. Setiap hari itu pegawainya. Itu doa terus. Iya, jadi dia salah mengartikan tawakal. Ketika ditanya Sayyidina Umar, pemuda apa yang kau lakukan? Ya Umar, kami bertawakal. Karena kalau tawakal, Allah penuhi semua kebutuhan kami. Makanya kami sekarang tawakal. Padahal ibadah kan bagus. Ibadah bagus. Tapi apa jawaban Sayyidina Umar? Ada juga ceritanya, Sayyidina Umar langsung menjawab dengan sindiran dari belakang. Pas dia lagi ngomong, ya Allah kami pengen ini. Dijawab sama Sayyidina Umar dari belakang. Pemuda, kalau pengen ini, pergi ke pasar, begawe. Jangan cuman duduk, kemudian itu. Jadi benarlah tadi bahwa tawakal itu harus didahului oleh ikhtiar yang maksimal, dan tentu dalam catatan sesuai dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil hak orang lain, tidak melanggar syariat tentunya. Kemana kan hampir itu Ustaz ya. Kalau kita lihat dia bilang tawakal, tapi ada jalan yang memang tidak Allah ridhoi Ustaz. Dan tanpa dia sadari Ustaz. Tapi kalau selalu bicara manusia, saya bertawakal kepada Allah Ustaz. Nah Ustaz, tadi baik cerita dari umat tadi ini luar biasa. Ini udah hampir ada takwa itu bagus, ibadah itu bagus, tapi kadang-kadang salah memaknai Ustaz ya. Tapi ada meninggalkan anak istrinya tanpa memberikan nafkah, tapi lama-lama di masjid, mungkin lama-lama beribadah, sampai mungkin ada perjalanan dakwahnya Ustaz. Ini menurut pandangan Islam gimana Ustaz? Tentu saudara-saudara kita melakukan dakwah seperti itu sangat baik, dan sedikit orang yang mau masuk ke dalam perjalanan dakwah seperti itu. Ini kan sangat berat, tapi tetap dengan catatan kewajiban apa yang menjadi kewajibannya tidak ditinggalkan, karena meninggalkan kewajiban kan adalah perkara dosa, kewajiban. Jadi selama tidak melanggar syariat, selama tidak meninggalkan kewajiban, apapun posisinya, apapun statusnya, kalau itu tidak meninggalkan kewajibannya, monggo silahkan, dan itu sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Jadi harus berjalan sama-sama sesuai jalurnya. Tetap tadi ibadah tanpa meninggalkan kewajiban ataupun meninggalkan syariat Ustaz ya. Mungkin ada doa khusus Ustaz buat kita agar kita selalu senantiasa untuk menjaga takwa dan ibadah ini, biar kita nanti
maksimal untuk bertawakal Ustaz? Tentu doa sudah banyak diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, dan setiap doa itu baik, dan dianjurkan doa atau amalan apapun yang sering kita amalkan, apalagi setiap hari kita amalkan, itu dianjurkan untuk kita mengetahui maknanya. Jadi pada saat kita berdoa, kita benar-benar meresapi, kita benar-benar merenungi, dan kita paham apa yang sedang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa itu ada isinya, tidak kemudian polos, tidak kosong. Jadi seperti itu. Ya, tentu silahkan mengamalkan doa apapun yang baik, insya Allah pasti ada bekasnya. Pasti, apalagi kalau doa itu di waktu-waktu yang dijamin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan oleh Rasulullah. Tentu Allah dan Rasulullah tidak akan pernah mengingkari janji. Cuman kadang-kadang kita ini yang tidak sabar untuk nunggu. Atau kadang-kadang kita ibadah untuk membuktikan eksistensi Allah, padahal tidak boleh. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, la ta'budillah liyu'tiyaka. Tapi ini tingkatannya sudah beda. Jangan beribadah kepada Allah untuk minta. Tapi kan boleh, kita ibadah untuk minta boleh, kita doa untuk minta boleh. Boleh. Tapi ada tingkatan yang lebih ini, yang lebih tinggi. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tapi beribadahlah kepada Allah liyurdik, agar Allah ridha kepadamu. Kenapa? Karena fa in radiya anka adhasyakallahu bil ata. Karena kalau Allah sudah ridha, kita itu akan terkaget-kaget dengan pemberian Allah. Tanpa kita minta pun, apa yang tersirat di hati kita, ya Allah kami butuh ini, tersirat, belum kita minta, sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tingkatan yang naik kelas. Boleh kita beribadah untuk minta, doa untuk minta boleh, tapi usahakanlah ada yang jauh lebih baik dari itu, yakni untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kadang-kadang kita merasa butuh, tapi ternyata itu bukan kebutuhan kita. Dan Allah memberi kepada kita itu sesuatu yang kita butuh, bukan sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang yang kita pengen banyak, tapi belum tentu kita butuh. Kadang-kadang yang kita pengen malah akan membawa mudarat kepada kita dan kita tidak tahu. Masya Allah, luar biasa Ustaz Muslim. Tadi Ustaz sampaikan tadi bagaimana kita betul-betul sabar Ustaz ya. Kadang-kadang kita tidak sabar Ustaz ya. Kita banyak minta tapi tidak sabar atas pemberian Allahnya. Bahkan tadi Ustaz menyinggung juga terkait masalah ya, kalau kita sabar, insya Allah, Allah kan kita kaget-kaget saja menerima pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut kembali, Ustaz ya. Pemirsa, kita akan lanjut kembali. Tentu saja dalam tema kita 2 kiat tips sukses ala Rasulullah SAW. Tadi luar biasa, Ustaz Muslim telah menyinggung bagaimana ya Rasulullah telah mengajarkan kita agar kita sukses dunia dan akhirat dengan 2 hal, yaitu takwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lanjut kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita, program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dalam tema kita pada sore hari ini 2 kiat atau 2 tips sukses ala Rasulullah SAW. Bagi pemirsa yang baru bergabung setelah mungkin ada sholat asar mau bergabung kembali, maupun pemirsa dari mungkin setelah dari kerjaan sebagainya, silakan bergabung merapat. Kita akan mendengarkan kembali tausiah dari gurunya kita tercinta, yaitu Ustadz Kiai Gus Muhammad Muslim Al-Jihad Al-Hafiz. Beliau tadi telah menyinggung dalam membahas kajian kita pada sore hari ini terkait masalah bagaimana rahasia sukses ala Rasulullah SAW. Ini bukan ala tolak ukur kita sendiri pemirsa, bagaimana kita ya agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan ridhonya. Bagaimana sukses ini Allah ridho ya senantiasa, yaitu ikuti cara Rasulullah. Nah, kita akan lanjut kembali kepada Ustaz Muslim. Ustaz, kita lanjut kembali Ustaz, ini kita berada di puncaknya Ustaz ya. Bagaimana tadi 2 rahasia ala sukses Rasulullah, Ustaz telah menekankan, mempertajam terkait masalah takwa dan tawakal Ustaz. Balik-balik kalau kita bicara takwa dan tawakal, ini adalah suatu hal mungkin dibilang sulit, tidak sulit Ustaz, harus kita jalani Ustaz ya. Dibilang gampang juga tidak bisa kita gampang Ustaz. Ini harus kita jalankan sebagai insan manusia, memang kewajiban kita. Kalau kita melihat dalil Ustaz, setiap hari Jumat Ustaz ya, ittaqullah Ustaz ya, bertakwalah kepada Allah Ustaz.
Tapi ini kalau kita melihat dari sisi takwa, Ustaz, ya, sisi takwa sendiri, mungkin Ustaz Muslim ada kiat, ada tips, Ustaz, bagaimana kita menjaga betul-betul hari-hari kita tuh kadar iman kita, kadar takwa kita selalu naik, bukan turun terus, Ustaz, ya, bukan turun terus. Dan juga bagaimana juga, Ustaz, tawakal kitanya juga benar-benar takwakal yang memang Allah mau, Ustaz, Allah ridho, Ustaz, bukan tawakal yang tawakalan, Ustaz, ya, ataupun tawakal ala kita dewe, Ustaz, ukur diri kita dewe atau mengukur mungkin pendapat dari manusia, Ustaz. Mungkin Ustaz Muslim kami persilakan, Ustaz. Ya. Jadi mungkin motivasi agar kita senantiasa meningkatkan takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi Cek Doli sempat nyinggung bahwa ada wong yang tawakal tapi dia tidak peduli dengan ibadah kepada Allah, tidak peduli dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini logikanya cacat. Kita pengen menuju ridha Allah dengan cara mendatangkan murka Allah, tentu tidak bisa. Jadi ada riwayat seperti ini. Sebagian mengatakan ini adalah hadis qudsi, sebagian adalah nasihat ulama saja. Tapi ini maknanya sahih, maknanya benar. Jadi ada riwayat seperti ini, Allah itu pernah berpesan kepada dunia yang sekarang kita ini hidup di dalamnya, hidup di atasnya. Apa pesan Allah kepada dunia? Ya dunia, ukhdumi man khodamani wastukhdumi man khodamaki. Pesan Allah kepada dunia ini, wahai dunia, ukhdumi man khodamani, jadilah engkau budak, jadilah engkau pembantu. Kepada siapa? Kepada mereka, orang-orang yang ketika hidup di atasmu, hidup di dalammu, dia berkhidmat untuk agamaku, berkhidmat untukku. Dia memenuhi semua kewajiban-kewajibannya kepadaku. Walakin ya dunia, tetapi wahai dunia, ustukhdumi man khodamaki, perbudaklah, jadikanlah orang-orang tersebut budak. Siapa? Bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia, lebih mementingkan dunia, lebih mengutamakan dunia, dan menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita ini, dunia ini sudah dipesankan untuk kita dikasih dua pilihan. Dunia yang jadi budak kita atau kita yang jadi budaknya dunia. Kita kadang-kadang terlalu capek ngejar dunia, tapi merasa apa yang kita kejar tidak dapat-dapat, padahal kita sudah capek. Ngapa? Karena saat itu kita jadi pembantu dunia. Yang namanya pembantu, walaupun dapat banyak tetap tidak akan puas. Tetap tidak akan puas. Tapi kalau kita berkhidmat untuk agama Allah, berkhidmat untuk memenuhi kewajiban kepada agama Allah, kepada Allah, maka dunia itu akan datang dewek. Dunia berkhidmat. Sudah banyak contoh guru-guru kita. Kiai Nawawi misalnya. Yang terbaru Kiai Junaidi Azhari. Masya Allah, itu mereka contoh-contoh yang benar-benar berkhidmat. Berkhidmat tidak terbatas kepada ustadz, tidak terbatas kepada kiai, tidak terbatas kepada orang-orang yang bersorban, berimamah, tidak terbatas di masjid. Di mana saja, siapa saja, kapan saja bisa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni melakukan aktivitas-aktivitas dunia tetap dengan niat mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Diselipkan niat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Jadi kalau kita berkhidmat kepada Allah, dunia itu akan menjadi budak, akan melayani kita, Ustaz, ya. Kebanyakan kita kebalikan, Ustaz. Kebanyakan kita yang mengejar dunia, jadi budak dunia, maka Allah murka kepada kita, Ustaz, ya. Ini luar biasa, Ustaz Muslim. Mungkin Ustaz Muslim ada simpulan, Ustaz, kita berada di punya simpulan kita, mungkin ada himbauan kepada masyarakat mengcek-bicek kita, Ustaz, agar dua kiat sukses Allah Rasulullah ini dapat kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ya, terus, Ustaz. Jadi tadi kita sudah bahas tips sukses dari Rasulullah. Yang pertama tadi takwa. Ingat, takwa itu adalah mengejar ridha Allah, melakukan apa saja yang mendatangkan ridha Allah dan ridhonya Rasulullah. Yang kedua tawakal. Tawakal ini jangan dianggap pasrah, tapi berserah diri. Beda antara pasrah dengan berserah, itu beda. Kadang-kadang kita sudah pasrah duluan, biarlah Allah bela ini yang menyelesaikannya. Tapi dia tidak katik kemauan untuk berusaha, berupaya terlebih dahulu. Tidak boleh. Pun berupaya harus dengan upaya yang maksimal, tidak boleh setengah-setengah. Jadi seperti itu. Sudah banyak tadi riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Bahkan sahabat yang gelisah kepada Rasulullah pun menasehati dengan sebuah doa, yang doa itu ternyata sindiran untuk sahabat tersebut, bahwa kau jangan malas,
Ya Allah, angkatlah malas dari tubuhku. Jangan malas, jangan mager, jangan lemah. Baper. Ya, baper apalagi. Jadi kita seperti itu. Ini adalah sukses dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang adalah uswah, panutan, contoh hidup, idola yang seharusnya memang kita idolakan. Tapi zaman sekarang ini memang zaman yang semakin katanya berkembang, tapi ternyata malah banyak menyesatkan. Banyak yang tidak lagi mengidolakan Rasulullah sebagai idola, punya idola dewek. Punya idola dewek. Jadi mereka ini biasanya kalau ada sesuatu, mengerjakan sesuatu, tidak ngajak-ngajak Allah, tidak membersamai Allah, tapi kalau lagi gagal baru ingat sama Allah. Masalah. Baru ingat sama Allah. Ya, mungkin Allah kalau mau berpesan, ya salah dewek. Iya. Ngapa ketika melakukan sesuatu tidak ngajak aku? Tidak melibatkan Allah. Tidak melibatkan Allah. Kok tiba-tiba gagal ingat sama aku? Padahal Allah tidak melok-melok dari awal. Mungkin minta tolong. Ya, jadi seperti itu kita harus sadar, dan ini penting, kita harus sadar bahwa dunia tidak selamanya. Mengejar dunia tidak kate habisnya, ya. Kata Rasulullah, dunia ini seperti kita jalan di tengah lautan membawa benang, kemudian kita celupkan benang, kemudian kita tarik, air yang menempel di benang itu ya dunia. Dan air yang menempel yang tersisa di lautan, kehidupan yang sebenarnya. Nah, jadi kita juga harus sadar ini bahwa dunia ini ya sementara, tapi apa yang kita gawikan di dunia akan menentukan kehidupan kita nanti. Seperti itu ya, takwa, tawakal harus disertai dengan kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan bersungguh-sungguh mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, juga ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa sekali Ustaz Muslim. Syukran kasiran, jazakallahu khair Ustaz Muslim. Luar biasa tema kita, 2 kiat sukses Ustaz ya. Tadi bagaimana Ustaz Muslim menyinggung menjadikan Rasulullah sebagai role model Ustaz ya. Menjadi uswah, menjadi contoh. Kebanyakan kita menjadi contoh deh Ustaz. Kiat sukses ala syanu. Kiat syanu boleh Ustaz ya. Tapi bagaimana kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah Ustaz ya. Menjadi contoh kita karena agar kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa Pal TV Mang Cek Bicek yang dirahmati Allah, tadi setelah disinggung oleh Ustaz Muslim, yaitu tema pada sore hari ini kita dibahas luar biasa kali, Masya Allah, 2 kiat sukses tip ala Rasulullah SAW. Nah, Mang Cek Bicek, sebelum kita tutup nantinya Cek Doli pengen mengajak kita bersama-sama, mari kita bermuhasabah, mari kita menyimak dari hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sebagaimana artinya Mang Cek Bicek, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti memberikan rezeki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Ini Masya Allah Ustaz Muslim ya. Bagaimana kita bertawakal yang betul-betul tawakal yang sebenarnya, bukan asal-asal tawakal Ustaz Muslim ya. Oke Mang Cek Bicek, kita telah berada di penghujung acara. Jangan lupa Mang Cek Bicek, saksikan terus program Cewisan kita di Pal TV setiap pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja insya Allah akan menambah hasanah keilmuan kita bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah akan meridhoi kita semuanya. Dan akhirnya Mang Cek Bicek, aku Cek Doli dan atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhirnya kata kami tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu